Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami dengan NIM 1901836. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemesanan berbasis website. Untuk mengenai materinya, maka simak di slide berikutnya. Untuk materi yang pertama yaitu e-commerce dan e-business. E-commerce dan e-business. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Dengan beralih menggunakan elektronik, berbagai biaya transaksi yang menyertai dapat diminimalkan serta transaksi yang terjadi dapat diintegrasikan sekaligus atau seperti pencatatan dari bukti transaksi secara otomatis. Inilah yang sering kita jumpai ketika berbelanja online di platform jual beli online bernama e-bisnis. E-bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-bisnis memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja, segala aktivitas bisnis dilakukan dengan memanfaatkan basis internet. Menurut Charles S. Riger dari IBM, terdapat 5 keuntungan yang ditawarkan oleh e-bisnis yang berkaitan dengan aspek efisiensi, efektivitas, jangkauan, struktur, dan peluang. Terdapat perbedaan e-commerce dengan e-bisnis. Yang pertama, e-bisnis memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Yang kedua, apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-bisnis memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce dengan e-bisnis juga memiliki kesamaan, yaitu satu, transaksinya terjadi di antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang, jasa, maupun informasi. Yang ketiga, proses dan mekanisme perdagangannya sama-sama dilakukan di media internet. Penjelasan kedua yaitu tentang arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi e-bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi dalam sebuah perusahaan, baik hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran untuk perusahaan terkait komponen dasar, proses, dan aplikasi serta hubungan antar satu sama lainnya. Terdapat beberapa tahap arsitektur aplikasi e-bisnis. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang mengatur dan menggambarkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari sisi keuangan atau finance, marketing, sales, pelayanan, dan pendukung lainnya atau CRM, untuk memfasilitasi dan mendukung kinerja semua elemen terkait di dalam perusahaan dan juga sebagai penghubung bagi seluruh stakeholder terkait. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM, merupakan suatu manajemen yang mengatur dan memfokuskan pada pelanggan, baik pelanggan potensial maupun pelanggan yang telah didapat melalui proses marketing atau penjualan, pelayanan yang istimewa, agar pelanggan tersebut menjadi loyal terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada Enterprise Application Integration, merupakan sesuatu yang dikenal dengan integrasi aplikasi perusahaan yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk menghubungkan aplikasi e-bisnis seperti CRM dan ERP. Gambar di samping menjelaskan tentang software EIE
yang memungkinkan para pemakai membuat model berbagai proses bisnis yang dilibatkan dalam interaksi yang harus terjadi antara aplikasi bisnis. Yang keempat ada supply chain management, yang merupakan sistem yang dirancang untuk menghubungkan antar perusahaan yang mengacu pada lintas fungsi dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam proses pengelolaan proses bisnis utama perusahaan dengan semua pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan produk dengan biaya yang efisien, yang dikerjakan dalam proses yang efektif dan cepat tanpa meninggalkan kualitas produk yang dihasilkan dan memenuhi kaidah pengawasan yang ketat dan manajeable. Yang kelima ada online transaction processing. Transaksi merupakan berbagai kegiatan yang terjadi sebagai bagian dari aktivitas bisnis seperti penjualan, pembelian, penyimpanan, penarikan, pengembalian, dan pembayaran. Di dalam transaksi itu sendiri terdapat suatu proses, di mana aktivitas pemrosesan transaksi dibutuhkan untuk menangkap dan memproses data ataupun operasi bisnis. Dengan demikian, sistem pemrosesan transaksi memainkan peranan penting dalam mendukung operasi perusahaan e-bisnis. Tahap yang terakhir yaitu enterprise collaboration. Sistem kerjasama perusahaan atau dikenal dengan istilah Enterprise Collaboration System atau ECS, yang merupakan sistem informasi lintas fungsi untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di antara para anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Tujuan dari sistem kerjasama perusahaan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang lebih mudah, efektif, dan efisien dalam berbagai hal, misalnya berkomunikasi, berkoordinasi, dan bekerja sama. Penjelasan yang ketiga tentang integrasi aplikasi e-bisnis. Sistem terintegrasi merupakan sistem informasi yang melibatkan berbagai unit fungsional dalam perusahaan maupun hubungan perusahaan dengan pihak luar seperti pelanggan dan pemasok. Enterprise Resource Planning atau ERP. Secara garis besar, sistem ERP bisa digambarkan sebagai perkakas manajemen yang mengembangkan persediaan dan permintaan perusahaan secara menyeluruh, berkemampuan untuk menghubungkan pelanggan dan supplier dalam satu kesatuan rantai ketersediaan, mengadopsi proses-proses bisnis yang telah terbukti dalam pengambilan keputusan, dan mengintegrasikan seluruh bagian fungsional perusahaan seperti sales, marketing, manufaktur, operation, logistik, purchasing, finance, new product development, dan human research, sehingga bisnis dapat berjalan dengan tingkat pelayanan pelanggan dan produktivitas yang tinggi, biaya yang inventory yang lebih rendah, dan menyediakan dasar untuk e-commerce yang efektif. Secara implisit, aplikasi ERP bukan hanya satu software semata, namun merupakan suatu solusi terhadap pemanfaatan permasalahan informasi dalam organisasi. Enterprise Resource Planning atau ERP dapat didefinisikan sebagai aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengolah dan memanipulasi suatu transaksi di dalam organisasi dan menyediakan fasilitas perencanaan, produksi, dan pelayanan konsumen yang real-time dan terintegrasi. Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan call center, tenaga penjualan sales support, pemasaran, dukungan teknis atau technical support, dan layanan lapangan atau field service. Nah, sebuah sistem CRM harus bisa menjalankan fungsi. Yang pertama,
mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. 2. Mengusung falsafah customer oriented. 3. Mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. 4. Membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. 5. Menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. 6. Menangani keluhan atau komplain para pelanggan. 7. Mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang ke-8, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Supply Chain Management atau SCM merupakan suatu pendekatan terpadu yang meliputi seluruh proses manajemen material, memberikan orientasi kepada proses untuk menyediakan, memproduksi, dan mendistribusikan produk kepada konsumen. Konteks material dalam pengertian SCM tentunya tidak hanya meliputi bahan baku dan output atau barang jadi saja, tetapi juga termasuk bahan pembantu, komponen, suku cadang, work in process atau barang setengah jadi, maupun berbagai jenis perlengkapan atau suppliers yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan secara menyeluruh. Untuk dapat menerapkan SCM secara efektif, perusahaan harus mampu menyediakan dan mengelola database terkait yang memadai atau lengkap dan akurat, serta membangun partnership dengan supplier maupun distributor yang terpilih. Pada akhirnya, SCM secara menyeluruh dapat menciptakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran material baik di dalam maupun di luar perusahaan. Aplikasi e-bisnis atau e-commerce. Kemunculan internet telah mengubah banyak hal. Internet telah menjadi bagian penting dalam berbagai macam aplikasi yang digunakan untuk bisnis, termasuk aplikasi sistem informasi. Beberapa tahun kemudian, internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem informasi. Hal ini mendorong bermunculan bermacam-macam istilah yang diawali dengan huruf E, misalnya e-commerce, e-government, e-bisnis, dan lain-lainnya. Huruf E di depan kata commerce, government, dan bisnis tersebut merupakan singkatan dari kata elektronik. Meskipun E tersebut merupakan singkatan dari elektronik, tetapi pada prakteknya penggunaan huruf E tersebut mengacu pada penggunaan teknologi internet. Penjelasan yang keempat yaitu mengenai aturan-aturan dalam e-bisnis. Terdapat 7 aturan dalam e-bisnis. Yang pertama, yaitu komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang disyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran, dan pengiriman barang. Pembeli barang memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui gambar atau spesifikasi yang tersimpan atau tercantum dalam sebuah website. Sedangkan untuk pemesanan, sistem shopping online terhubung dengan sistem inventory untuk mengetahui stok barang sehingga barang yang dibeli memang ada. Yang kedua, yaitu komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik, atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik, dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Media komunikasi yang memadai yang bisa mempertemukan pelaku e-bisnis menjadi syarat utama terselenggarakannya perdagangan. Yang ketiga, yaitu layanan bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis. Penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Misalnya, dimensi barang yang ditawarkan beserta spesifikasinya bisa diperiksa lebih seksama sebelum dibeli atau diakses melalui website. Tidak diperlukan toko secara fisik dan bisa diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Yang keempat, yaitu proses bisnis setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal
dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Yang kelima, yaitu learning untuk meningkatkan awareness, baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis. Proses edukasi sangat penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Perbedaan dengan transaksi tradisional adalah pembeli dan penjual tidak perlu belajar sebelum melakukan transaksi, sedangkan transaksi online karena pengguna maupun pelaku tidak berhadapan dengan manusia, tetapi dengan mesin komputer, maka diperlukan proses edukasi agar mereka bisa menggunakan fasilitas atau media transaksi dengan lancar. Yang keenam, yaitu kolaborasi satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Pihak lain juga terlibat adalah pihak asuransi untuk melakukan penjaminan transaksi maupun atas barang yang dikirim. Kolaborasi yang terjadi dalam bisnis. Yang ketujuh, yaitu komunitas dalam dunia maya atau World Wide Web. Komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas pengguna. Dalam e-bisnis, komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. Demikianlah penjelasan singkat mengenai e-bisnis dalam aplikasi pemesanan berbasis website. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.